Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menonton live streaming pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari saya bersama dengan teman saya pergi ke suatu ibadah, dan pada saat itu ketika kami pergi ke tempat ibadah tersebut, kami mulai memuji Tuhan, kami mulai menyembah Tuhan, kami mulai bersorak-sorai, kami mulai bertepuk tangan, dan kami menikmati kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan tentunya pada saat itu, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Dan ketika kami selesai ibadah, kami keluar dari tempat itu, lalu kami pulang dan pergi ke suatu tempat untuk nongkrong, untuk ngobrol, untuk makan siang bersama. Lalu saya menanyakan kepada teman saya, apa yang kamu rasakan di selama ibadah tadi? Nah, dia mengatakan kepada saya, aduh saya merasakan luar biasa banget ya tadi di ibadah. Apa yang luar biasanya? Saya sampai merinding katanya. Apa yang membuat kamu merinding? Saya nggak tahu, tapi suasana ibadahnya itu wow. Dan pujiannya itu enak, pemimpin pujiannya suaranya juga bagus, backing vokalnya juga bagus, singer dan semuanya serba bagus. Dia menceritakan kayaknya hari ini urapannya luar biasa banget katanya kepada saya. Oh ya, dari mana kamu tahu urapannya luar biasa banget? Ya karena saya merinding. Katanya begitu. Berapa banyak di antara saudara tadi setelah memuji Tuhan merinding? Mungkin urapannya luar biasa ya. Atau enggak merasakan sama sekali. Ya. Nah, saya tertarik dengan apa yang dia katakan bahwa urapan dan lain sebagainya, ketika dia menceritakan hal itu, apa yang terjadi, apa yang dialami ketika sedang berada dalam suasana ibadah itu. Lalu dia bertanya kepada saya, bro, apa yang kamu rasakan? Ya saya mah biasa aja memuji Tuhan, mau merinding atau nggak merinding ya buat saya sih nggak ada masalah. Yang penting mengekspresikan apa yang saya alami, apa yang saya rasakan dengan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan di ibadah ini kesempatan buat saya untuk boleh mengekspresikan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami dengan Tuhan selama 1 minggu ini. Dan selama 1 minggu ini saya memuji, saya merasakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan banyak hal yang saya rasakan dalam hidup saya. Dan ketika saya datang beribadah, saya mengekspresikan itu, saya memuji Tuhan, saya mengangkat tangan saya menyembah Tuhan dengan suara saya, dan banyak hal yang saya lakukan. Bro, merasakan urapan yang sama enggak? Dia bertanya kepada saya. Ya saya kurang tahu lah ya apakah itu urapan atau bukan. Tetapi yang jelas saya merasakan sukacita ketika saya datang beribadah memuji Tuhan. Mau musiknya WL suara bagus atau enggak, saya tidak peduli dengan itu. Yang penting buat saya adalah saya tahu cara memuji Tuhan ketika saya datang beribadah. Lalu 2 minggu berikutnya saya kembali lagi sama teman saya ini berjalan pergi bersama-sama lagi di ibadah yang berbeda, di tempat yang berbeda. Lalu dia bertanya kepada saya, kita ngobrol lagi, dan saya selalu menanyakan hal ini kepada dia setelah selesai beribadah. Saya menanyakan, bro, apa yang kamu rasakan hari ini di ibadah yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan orang yang berbeda, dengan WL yang berbeda, dengan suasana yang berbeda tentunya. Aduh, dia mengatakan, kayaknya hari ini gak bagus banget ya. Kok kamu bilang gak bagus? Baru 2 minggu yang lalu kamu bilang urapan bagus di setiap ibadah. Dia bilang ke saya, aduh kayaknya hari ini saya gak merasakan apa-apa deh. Saya gak merinding seperti minggu lalu, katanya begitu. Oh ya? Apa yang membuat kamu gak merinding? Aduh saya udah ilfil duluan deh, ngelihat WL-nya aja duanyanya udah ilfil duluan saya, katanya begitu. Kenapa kamu ilfil sama WL? Udah suaranya gak bagus, nggak ekspresinya gak bagus, kayaknya gak membawa suasana banget deh buat saya hari ini, katanya begitu mas saya. Oh ya? Jadi yang menentukan suasana kamu bersuka cita dalam ibadah WL atau pujiannya atau ke diri kamu sendiri sebenarnya. Ya tapi itulah yang saya rasakan. Dia bertanya kepada saya, kalau bro gimana? Ya saya mah biasa aja di setiap ibadah, saya selalu menikmati hubungan dengan Tuhan, saya selalu memuji Tuhan dengan semaksimal mungkin. Karena kenapa? Saya merasakan kebaikan Tuhan di setiap minggu dalam kehidupan saya, dan itu setiap hari. Nah saudara-saudara, ini dengan teman saya ya berakhir seperti begitu saja, dan saya juga tidak menjelaskan, bertanya lebih detail tentang apa yang dia alami dan kenapa dia merasakan hal yang seperti itu. Tetapi saya mau membilang kepada kita pagi hari ini, banyak orang ketika datang beribadah dengan ekspresi yang berbeda-beda.
Berapa banyak di antara kita pagi hari ini ada yang, sorry saya mau bilang begini, ada yang memuji Tuhan dengan cara yang berbeda, bertepuk tangan, ada yang memuji Tuhan dengan berdiam diri saja juga, ada yang memuji Tuhan juga dengan cara lihat kiri kanan, lihat depan, lihat belakang dan macam-macam. Itu semua setiap kita berbeda-beda. Saya nggak tahu, lihat rekaman video setelah ini kalau ada jemaatnya di studio, dia tahu, oh saya ketika ibadah tadi saya banyaknya berdiam diri saja melihat WL di depan, melihat singer, melihat pemain musik, dan banyak kita bisa mengekspresikan apa saja. Nah, tapi saya mau bilang kepada kita bahwa seperti yang saya pernah sampaikan kepada para WL dan singer di tempat ini, bahwa memuji Tuhan itu tidak ditentukan oleh suasana apapun yang ada di tempat ini, saudara-saudara. Mau musiknya bagus atau musiknya jelek, mau WL-nya bagus atau WL-nya jelek, suaranya kedengaran bagus atau enggak bagus, singernya suaranya kedengaran atau enggak dengar, itu nggak akan mempengaruhi kehidupan saudara ketika memuji Tuhan. Karena saya mau bilang begini, itu bukan yang menentukan suasana hati saudara mau memuji Tuhan atau enggak. Karena penyembahan yang kita lakukan di tempat ini hanya 2 jam, bahkan 45 menit paling lama, bahkan 1 jam paling lama. Tapi kehidupan kita di luar gereja itu 24 jam setiap hari. Dan apa yang kita ekspresikan yang ada di tempat ini adalah akhir dari 7 hari, 6 hari yang kita lakukan di luar ini. Dan kita datang beribadah, kita mengekspresikan apa yang kita alami, hubungan kita dengan Tuhan. Kita memuji Tuhan di sepanjang kehidupan kita selamat dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu. Dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Lalu di hari Minggu kita datang selama 30 menit. Kita, saudara dan saya datang di tempat ini dipimpin oleh seorang WL. Lalu saudara mengekspresikan bagaimana saudara mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang saudara terima di sepanjang minggu ini dalam hidup saudara. Dengan cara yang benar, dengan cara yang sama, dengan cara yang tidak saudara berdiam diri, tidak saudara melihat kiri kanan, tetapi saudara fokus bagaimana saudara memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena selama 1 minggu dari hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu, Anda dan saya mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 35 menit kita ekspresikan bagaimana kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Makanya buat teman-teman WL, saya selalu berkata begini ya, jangan down ketika nggak melihat banyak saudara-saudara, teman-teman saya WL, aduh saya nggak merasakan apa-apa, kayaknya hari ini jemaat nggak bersuka cita banget ya, karena saya WL-nya kayaknya hari ini jemaat nggak memuji Tuhan banget ya, nggak ada hadirat Tuhan. Saya selalu bilang begini, jangan. Kalau tujuan kamu memuji menyembah Tuhan adalah hanya untuk supaya engkau mengharapkan aplaus dari jemaat, mengharapkan orang memuji Tuhan seperti yang kamu harapkan, maka kamu kehilangan esensi daripada penyembahan itu tersebut. Nah, lebih lanjut saudara-saudara, kita akan membahas ini. Dan jadi saya akan kasih topik khotbah saya pada pagi hari ini adalah worship is a lifestyle. Penyembahan adalah gaya hidup. Jadi kita nggak bisa memisahkan bahwa hidup kita di luar maupun di dalam gereja adalah 2 hal yang sama. Ketika kita bisa memuji Tuhan di tempat ini, maka di luar gereja kita bisa melakukan hal yang sama. Kita juga bisa menyembah Tuhan. Di rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Karena kenapa? Ini merupakan gaya hidup. Bukan hanya 2 jam, bukan hanya 1 jam saudara beribadah di rumah Tuhan. Bukan hanya pada saat Anda menikmati puji-pujian yang dipimpin oleh seorang worship leader di tempat ini, baru Anda bisa menyembah Tuhan. Baru kita bisa mengagungkan Tuhan. Tetapi setiap hari di dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa menyembah Tuhan. Makanya saya bilang bahwa penyembahan, pujian penyembahan adalah merupakan gaya hidup saudara dan saya. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Boleh kita buka Alkitab kita bersama-sama? Di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa telah tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita akan membahas hal ini saudara-saudara. Sebelum lanjut kita berbicara tentang ayat ini, saya mau mengasih tahu kepada saudara beberapa hal arti dari kata menyembah. Nah, saudara-saudara, saya boleh menjelaskan ini secara sekilas saja. Dalam bahasa versi aslinya Ibrani mengatakan shoho, artinya adalah
menyembah, meniarapkan diri, membungkuk, bersujud, tersungkur, berlutut dengan kepala menyentuh tanah. Nah, ini adalah contoh bagaimana mengekspresikan menyembah Tuhan yang dilakukan pada zaman dulu. Arti daripada worship itu, menyembah itu adalah ini nih, tersungkur, berlutut, kepala menyentuh tanah, merebahkan diri. Sebagaimana digunakan dalam penghormatan kepada raja atau kepada Allah. Itu Kejadian, saya kasih ayatnya, boleh saudara baca sendiri. Kemudian yang kedua dalam bahasa Yunani adalah proskuneo. Nah, di Bandung ini ada salah satu sekolah dari salah satu organisasi yang namanya proskuneo. Nggak tahu saudara pernah dengar ya? Pernah dengar itu sekolah vokal, sekolah pelatihan kepribadian dan macam-macam dan lain sebagainya. Artinya melakukan penyembahan, melakukan penghormatan. Ini ada kata-kata mencium seperti ya, seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Dengan kata lain, datang mendekat, merebahkan diri, tersungkur dalam pemujaan. Ya, ayat pendukungnya boleh dilihat nanti secara sekilas saja, saya menjelaskan. Kemudian ada ebodo, artinya bekerja, work. Atau melayani, serve. Dengan kata lain, bekerja merupakan pelayanan. Ya, jadi jangan dibedakan ya, jadi saya jelaskan. Kemudian ada lautreo. Artinya apa? Memuliakan, menyembah atau menyembah Allah dengan taat dalam setiap upacara yang diadakan untuk menyembah Dia. Jadi saya mengatakan bahwa penyembahan itu merupakan pelayanan dan pelayanan itu merupakan penyembahan. Jadi dua hal yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Ketika saudara sedang menyembah Tuhan dalam ibadah tadi yang sudah kita lewati 30 menit atau 25 menit atau 35 menit, Anda, saudara dan saya sedang melayani Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa yang sedang melayani Tuhan itu yang sedang bertugas yang ada di mimbar ini. Yang sedang khotbah, yang sedang memimpin, yang sedang membaca ayat, yang berdoa, yang menyambut tamu. Saya mah enggak. Karena kenapa? Saya enggak melayani hari ini. Nah, saya mau kasih tahu kepada kita bahwa setiap kita yang terlibat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, saudara dan saya sedang melayani Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kalau kita sedang melayani Tuhan, kita saudara dan saya perlu serius dong. Amin. Nggak ada pelayanan yang nggak serius. Kita harus serius melayani Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita melihat bahwa pujian dan penyembahan, worship itu, penyembahan itu merupakan pelayanan kita, maka saudara dan saya, saudara bersungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Haleluya. Saudara bersungguh-sungguh mau angkat tangan kepada Tuhan. WL nggak disuruh kita nuruti selalu kata WL. Mari angkat tanganmu baru kita angkat tangan kita. Enggak. Jangan tunggu perintah dari WL saudara baru angkat tangan. Mari kita berdiri, mari kita duduk, mari kita menyembah Tuhan. Saudara dengan mengekspresikan secara pribadi saudara. Karena kenapa? Saudara dan saya memahami betul bahwa yang sedang kita lakukan adalah kita sedang menganggungkan, kita sedang melayani, kita sedang menyembah Raja di atas segala raja dalam kehidupan kita. Dan saat itu hanya 20 menit saudara lakukan di dalam ibadah. Makanya saya bilang bahwa kita nggak bisa memisahkan penyembahan merupakan pelayanan dan pelayanan itu merupakan penyembahan. Kita perlu mempersiapkan kehidupan kita. Saya mau datang ibadah hari ini. Saya tahu bahwa saya sedang melayani Tuhan hari ini. Kalau saya tahu sedang melayani Tuhan, maka saya mempersiapkan kehidupan pribadi saya lebih sungguh-sungguh dan serius kepada Tuhan. Karena kenapa? Saya sedang melayani Tuhan. Ketika Anda sedang memuji Tuhan, saudara dan saya sedang melayani Tuhan, sedang menyembah Tuhan, sedang menganggungkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan satu kejadian yang menarik dalam kehidupan Daud. Ketika dia datang pulang setelah berperang merebut tabut perjanjian, saudara-saudara dia pulang, lalu dia menari-nari di hadapan banyak orang sampai istrinya yang pertama mengatakan, kamu itu kayak orang gila, masa raja sampai telanjang. Sebenarnya bukan telanjang bulat sih sebenarnya, cuma dia gak berpakaian aja. Apa bedanya ya? Enggak ada. Nah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang istrinya bilang kamu tuh orang gila. Karena kenapa? Daud memuji Tuhan, Daud menari-nari, Daud melompat-lompat. Karena kenapa? Mengucap syukur karena setiap apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan dia yang luar biasa. Nah, saya tahu saudara-saudara, setiap kehidupan kita dari Senin sampai Sabtu itu pasti kita mengalami kebaikan Tuhan. Setuju dengan saya? Pasti kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun di antara kita. Dari mana saya tahu? Ya bangun tidur aja masih bisa bernafas, itu kebaikan Tuhan dong. Ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita bisa mengucap syukur dong. Belum hal-hal lain. Kita menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari. Bisa makan enak, bisa makan minum kopi, bisa apa lagi? Bisa jalan-jalan,
sambil meniup asap keluar, saudara-saudara. Ada juga yang begitu. Masih bisa melakukan itu. Ya saudara-saudara, itu hal yang luar biasa. Anda saudara dan saya coba lihat deh. Seringkali kita mengkategorikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita itu yang terjadi adalah baru kita bisa mengucap syukur ketika hal-hal yang tidak masuk di akal kita terjadi dalam hidup kita. Contohnya tiba-tiba kemarin sakit dan sebagainya, tiba-tiba hari ini mengalami mujizat Tuhan sembuh. Lalu aduh kita kesaksian kemarin, saya boleh menyaksikan hari ini Tuhan menyembuhkan saya. Tapi hal-hal yang lain kita nggak bisa mengekspresikan. Kenapa? Kita menganggapnya biasa-biasa saja. Itu lumrah, yang lain juga mengalaminya. Nggak beda deh dengan saya. Nah saya mau bilang kepada saudara, setiap detil kalau kita boleh renungkan nih, setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas daripada kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Kalau Tuhan izinkan saudara hari ini datang beribadah, menyembah Tuhan di tempat ini, itu adalah kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak di luar sana hari ini nggak bisa menyembah Tuhan di tempat ibadah. Karena banyak faktor yang membuat mereka nggak bisa datang beribadah. Tetapi saudara dan saya bisa menikmati Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Ya, gunakanlah, manfaatkan kesempatan itu untuk menganggukkan Tuhan. Lepas dari apapun saudara-saudara persiapan, mau WL-nya bagus kak, mau enggak kek, mau WL-nya benar atau enggak. Karena saudara dan saya penyembahan saudara tidak ditentukan oleh WL. Amin. Ini bukan pembela WL, bukan saudara-saudara. Saya bukan sedang membela para WL-WL di tempat ini, tapi saya sedang membicara tentang apa yang benar, yang sesungguhnya worship itu. Apakah penyembahan itu bala-bala, goreng-goreng dan lain sebagainya, sandal lama, sandal jepit, sandal baru? Bukan juga, itu hanya salah satu bagian. Apakah penyembahan itu bahasa roh aja, kalau yang berbahasa roh gak menyembah Tuhan? Enggak juga saudara-saudara, mau menyembah Tuhan mau berbahasa roh atau enggak berbahasa roh, bahasa saya terserah saja. Mau kau Tuhan izinkan Anda berbahasa roh ya monggo-monggo aja. Tapi kalau enggak izinkan jangan diada-adain bahasa roh yang palsu saudara-saudara. Oleh sebab itu sembah Tuhan dengan benar. Makanya juga para WL berfungsi untuk sebenarnya membawa kita semua di tempat ini untuk bisa menikmati bersama-sama. Tugasnya adalah membawa kita, memimpin kita bagaimana kita menikmati bersama-sama hadirat Tuhan di tempat ini. Urusan WL bukan mendatangkan hadirat Tuhan saudara-saudara. Makanya para WL sadarlah, bertobatlah. Tugasmu bukan mendatangkan hadirat Tuhan. Kamu bukan siapa-siapa boleh mendatangkan hadirat Tuhan di tempat ini. Tuhan maha hadir. Amin. Tugasmu adalah membawa, memimpin kita untuk bisa memuji Tuhan bersama-sama. Bukan bahasa roh. Kalau kamu berbahasa roh kamu keren, kelihatan. Waduh itu WL-nya keren banget ya. Bahasa roh semua dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Sampai kita gak ngerti dia ngomong apa saudara-saudara. Itu adalah juga salah. Tapi penyembahan yang benar adalah ketika kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Jadi ketika kita datang beribadah memuji Tuhan. Gak susah kan saudara-saudara mengekspresikan cara memuji Tuhan itu bagaimana. Ada yang bilang kepada saya suatu hari, aduh Pak, kalau saya ngelihat jemaat tuh, teman saya bukan di tempat ini, di luar sana, karena saya punya teman di luar sana banyak saudara-saudara. Dia bilang, aduh saya tuh ya bro, saya bilang, kenapa? Kalau saya menjadi WL tuh, aduh kayaknya jemaat tuh jarang banget dia bertepuk tangan, kenapa ya? Ya gak tahu lah bro, mungkin terkagum, terpesona karena kecakapanmu kali ya. Mungkin karena kegantenganmu jadi jemaat gak mau bertepuk tangan. Tapi apa mereka? Aduh bro, kayaknya tuh rasanya tuh saya hampa deh kalau saya mimpin pujian kata teman saya ini. Saya ketawa-ketawa aja ya, tergantung dirimu aja lah bagaimana kamu melihat itu. Apakah suasana hatimu, sukacitamu memimpin pujian adalah ditentukan oleh ekspresi jemaat atau enggak ya bohat lah itu kumaha, kalau bahasa Jermannya kumaha maniwai lah. Jadi artinya apa saudara-saudara? Seringkali bahwa suasana kita menyembah Tuhan itu ditentukan oleh orang di sekeliling kita, teman-teman kita di pinggir kita dan lain sebagainya. Saya tuh kadang-kadang dalam beberapa minggu terakhir saudara-saudara, saya tuh kalau muji Tuhan kadang-kadang agak overdosis dikit saudara-saudara. Beberapa kali minggu terakhir. Sampai ada yang bilang ke saya, mau tapisan sih katanya gitu. Kamu sih Pak Jun mau tapisan hari-hari ini. Karena kenapa? Saya tahu saudara-saudara saya sedang
mengekspresikan sesuatu bagi diri saya nggak maksudnya kalau jemaat bilang mau tapisan ya nggak apa-apa juga, karena saya tahu saya sedang memuji Tuhan. Mau apapun, mungkin orang yang di belakang saya, ini tuh hamba Tuhan kok nggak tahu diri banget sih. Mungkin itu menurut saya. Atau yang bilang, apa sih lompat-lompat, apa sih angkat tangan kayak so rohani banget deh lo, gitu. Apa sih memuji Tuhan, apa sih kayak hebat banget. No, saya nggak, I don't care. Saya nggak peduli dengan itu, saudara-saudara. Karena kenapa? Itu urusan saya dengan Tuhan. Mau itu benar atau enggak ya itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi yang sedang saya lakukan adalah saya sedang mengekspresikan bagaimana saya bisa memuji Tuhan, mengucap syukur atas setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya di sepanjang tahun 2020 ini. Dan saya boleh masuk tahun 2021 ini adalah hal yang luar biasa sekali. Dan saya tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup saya. Oleh sebab itu saya tidak akan berhenti memuji Tuhan. Saya tidak akan berhenti mengangkat tangan, saya tidak akan berhenti menyembah Tuhan, karena saya tahu yang saya lakukan adalah saya sedang menganggungkan Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak peduli yang di sekeliling saya mau melakukan apa, mau diangkat tangan juga seperti saya, monggo-monggo saja, mau orang mau lompat juga seperti saya, ya nggak apa-apa saudara-saudara. Silakan saja, kita bisa mengekspresikan apapun, tetapi bukan diada-adain, bukan karena kita mengada-ngadakan sesuatu, tapi benar-benar dari hati kita yang bersumber daripada kebenaran bahwa kita tahu yang kita sembah adalah Allah yang maha agung, yang kita sedang agungkan adalah Allah yang maha mulia. Yang sedang kita lakukan adalah kita sedang melayani Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu bukan karena kita terpaksa kita melakukannya, bukan karena sembrono saja kita melakukannya, tetapi karena kita mengucap syukur dari hati kita yang paling dalam, karena kita tahu kita sedang menyembah Allah dan Raja di atas segala raja. Nah, makanya saya bilang saudara-saudara, penyembahan merupakan pelayanan dan pelayanan merupakan penyembahan. Nah, yang kita pelajari pagi hari ini adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sudah tiba saatnya akan banyak orang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, penyembahan ini nggak bisa kita lakukan, kita nggak bisa berikan kepada Allah kalau tidak didasari dengan cara yang benar, saudara-saudara. Cara yang benar apa? Firman Tuhan katakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di dalam kebenaran, di dalam roh kita bisa menyembah Tuhan. Di dalam kebenaran kita mulai menyembah Tuhan. Kenapa saya bilang mengatakan kebenaran? Banyak orang menyembah Tuhan karena nggak tahu kebenaran. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu Allah yang kita sembah itu siapa sih? Yang sedang kamu sembah itu siapa? Raja, Allah yang maha kuasa, atau manusia biasa? Atau Yesus hanya sekedar anak Allah buat saudara dan saya? Saya nggak tahu bagaimana saudara menganggap Tuhan saudara yang kita sembah ini adalah seperti apa. Kita beda-beda pemahamannya saudara-saudara. Tapi saya mau mengatakan penyembahan yang benar harus didasari oleh pemahaman yang benar bahwa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita sembah, yang sedang kita agungkan, yang sedang kita muliakan, Dia adalah maha kuasa, Dia adalah maha hadir, Dia adalah Allah satu-satunya, dan Dia adalah juru selamat satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika saudara datang menyembah Dia dengan dasar yang benar, saudara dan saya tahu apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita berikan kepada Dia, Raja di atas segala raja. Bukan karena kita nggak tahu apa-apa. Bukan karena kata orang kita menyembah Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada saudara, karena saudara dan saya punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Karena saudara dan saya punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Siapakah Allah yang kita sembah? Makanya firman Tuhan bilang bahwa akan tiba saatnya, akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, ini kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mewujudkan? Nah, ini yang saya mau bilang kepada kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan penyembahan yang benar ini di dalam roh dan kebenaran ini? Saudara-saudara, ini kasih saya meneliti hal ini. Seringkali kita mengkotak-kotakan saudara-saudara. Beberapa orang mengkotak-kotakan, saya bilang begini. Orang mengatakan begini, bahwa penyembahan itu hanya di dalam gereja. Saudara setuju nggak dengan itu? Penyembahan itu hanya ketika ibadah. Ya, terima kasih saudara nggak setuju, saya juga sama. Nggak setuju. Nah, orang mengatakan penyembahan itu hanya sebagian dari waktu kita. Itu adalah pemahaman yang salah Bapak Ibu. Pemahaman orang bilang bahwa penyembahan itu hanya kita bisa lakukan ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan. Itu salah.
Karena saya hasil dari apa yang saya lakukan, saya mempelajari ini bahwa penyembahan itu bukan hanya setengah jam. Bukan hanya di dalam gereja. Penyembahan itu tidak dibatasi oleh waktu. Penyembahan itu tidak dibatasi oleh ruangan. Mau saudara sedang ada di mobil, Anda dan saya bisa menyembah Tuhan. Amin. Mau saudara dan saya sedang suntik. Bu dokter tahu ini. Sedang suntik giginya, haleluya. Oh, semua suntik jarumnya masuk. Bercanda Bu dokter. Ya, Anda bisa menyembah Tuhan. Maukah ada saudara sedang goreng tempe, orang-orang tempe. Mau sedang buat sambal jengkol, ada ya sambal jengkol? Nggak tahu. Kayaknya belum, menu baru Bu. Mau saudara-saudara oseng-oseng jengkol, oseng-oseng yang lain lah. Terserah mau oseng-oseng apa saja. Anda bisa menyembah Tuhan. Saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Anda dan saya bisa mengagungkan. Makanya saya tertarik dengan ini ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh di dalam 1 Korintus. Apapun yang kamu lakukan, mau makan, mau minum, apa lagi? Apapun yang kamu lakukan, perbuatlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Tujuan apa sih daripada penyembahan apa? Memuliakan Tuhan. Tujuan utama kita menyembah Tuhan adalah memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Makanya saya bilang kalau kita hanya memuliakan Tuhan kita 2 jam, berarti selebihnya kita gak memuliakan Tuhan. Kalau kita hanya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam gereja saja, maka di luar gereja gak memuliakan Tuhan. Logikanya kan ke sana, saudara-saudara. Oleh sebab itu saya mau bilang kepada kita, saya mau membenarkan pemahaman kita bersama-sama bahwa penyembahan itu tidak hanya dilakukan di dalam satu tempat, dilakukan di dalam ruangan ibadah yang hanya 30 menit atau 35 menit, bahkan 1 jam saja. Tetapi di luar gereja, di rumah, di tempat pekerjaan, di kantor, dimanapun saudara dan saya, di dapur, di kamar, dimanapun saudara saya bisa menyembah Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman kepada Tuhan, itu pasti memuliakan Tuhan. Nah pertanyaannya, kita melakukannya berdasarkan apa? Apakah kita sedang melakukan penyembahan berdasarkan keinginan kita sendiri atau berdasarkan memuliakan Tuhan? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita seharusnya sebagai orang percaya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan setiap hari. Makanya saya bilang begini saudara-saudara, kita harus mengenal Allah, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran saudara-saudara. Kita harus menyembah Allah dengan pemahaman yang benar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kita muliakan, Allah yang kita agungkan adalah Allah yang penuh kuasa, Allah juru selamat kita. Dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dan memberikan pertolongan buat hidup saudara dan saya. Saya terlalu serius ya saudara-saudara. Kayaknya wajah saudara tegang semua pagi hari ini. Nggak biasanya begini saudara. Kayaknya saya terlalu serius dengan ini. Nah, oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama memiliki pemahaman yang benar tentang menyembah Tuhan. Makanya buat teman-teman saya para pelayan Tuhan, WL Worship Leader Singer, berikanlah yang terbaik untuk melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Nah, tugasmu bukan untuk menolong jemaat, untuk mereka mengangkat tangan, menginginkan jemaat seperti yang kamu harapkan. Meskipun jemaat gak angkat tangan ya, kamu terus memuji Tuhan. Bagianmu bukan untuk mendapatkan aplaus dari jemaat, tetapi Anda dan saya sedang memuliakan Tuhan. Kalau fokusmu untuk memuliakan Tuhan, maka engkau tidak perlu melihat kiri kanan yang sedang melihat, yang sedang menilai. Mau musiknya itu bagus, mau musiknya WL-nya suaranya serak, tapi lebih serak lagi, udah sobek lagi, bukan serak lagi saudara-saudara. Mau suaranya itu bagus bagaikan emas, mau suaranya itu tinggi melengking, menyentuh para kaki malaikat, mau enggak saudara-saudara, itu enggak peduli. Karena kenapa? Anda sedang memuliakan Tuhan. Enggak dipengaruhi oleh apapun saudara-saudara. Ya. Jadi pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari dengan benar. Karena kita tahu kita sedang melayani dan menganggungkan Tuhan di kehidupan kita. Amin. Amin saudara-saudara. Ya. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan. Yohanes 4 ayat 24 Bu. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, diulang lagi oleh Tuhan. Bahwa Allah itu adalah Allah roh. Allah itu adalah Allah. Allah itu adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan
kebenaran, saudara-saudara. Jadi saya mau bilang begini, bahwa penyembahan bukanlah suatu pengalaman emosi dengan firman Allah yang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu. Tetapi penyembahan adalah tanggapan yang dibangun atas kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Amin. Ini benar saudara. Kadang-kadang kita tuh penyembahan itu kita kategorikan emosi. Waduh kayaknya gua ngerasain banget hari ini feeling perasaan saya emosi banget, ada yang sampai menangis. Betul gak saudara-saudara? Apakah yang menangis bisa dikatakan penyembahan? Belum tentu. Suatu hari saya punya teman, saudara-saudara, teman ketika seseorang hamba Tuhan, dia sedang berkhotbah, wah jemaat yang di belakang itu sedang nangis-nangis saudara-saudara. Dia nangis-nangis dan hamba Tuhan ini melihat orang yang menangis semakin semangat lagi khotbahnya. Semakin berkobar-kobar lagi saudara-saudara. Dia khotbah terus, semakin dia berkhotbah semakin menangis yang di belakang saudara-saudara. Jemaat, ya puji Tuhan pagi hari ini gak ada yang nangis sih saudara-saudara saya berkhotbah. Nah setelah penasaran Pak Pendeta ini kok semakin saya khotbah semakin menangis ini jemaat yang satu ini di belakang. Lalu setelah ibadah dia tanyakan saudara-saudara, ketemu dengan jemaat ini, dia bilang, Pak ada apa, ada masalah apa yang bisa saya bantu. Rasanya tadi ketika saya khotbah Bapak emosional sekali, kayaknya menikmati hadirat Tuhan. Ternyata saudara-saudara si Bapak ini bilang, Pak ketika Bapak tadi berkhotbah Bapak jenggotnya panjang. Dan saya teringat kambing saya yang sudah meninggal di rumah. Dan jenggotnya panjang juga. Saudara-saudara dikasih orang bisa melakukan apa saja. Mengekspresikan emosional. Aduh nangis ketika memuji Tuhan. Lagu mengatakan kau bukakan. Apa? Jalan di lautan, belum apa-apa baru melodi aja ya naik udah nangis angkat tangan. Aduh Tuhan, kau bukakan jalan di lautan, kau bukakan mata air di padang gurung, bukan di padalarang. Aduh belum apa-apa udah nangis-nangis, emosional sesaat. Tapi habis itu nggak merasakan apa-apa, saudara-saudara. Makanya saya bilang penyembahan bukanlah suatu pengalaman emosi dengan firman Allah yang menimbulkan perasaan-perasaan tertentu. Penyembahan adalah tanggapan yang dibangun atas kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Nah, bukan emosi sesaat, saudara-saudara. Ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang melompat-lompat, ada yang menjerit-jerit. Bukan emosi sesaat, tetapi karena kita punya pengalaman hubungan dengan Tuhan, kita punya pemahaman yang benar tentang Allah yang kita sembah. Amin. Jadi Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyembahan haruslah menjadi luapan dari pemahaman kita. Nah ini, penyembahan haruslah menjadi luapan dari pemahaman akan Allah sebagaimana ia telah menyatakan dirinya dalam firman Allah atau dalam Alkitab. Itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, penyembahan haruslah menjadi luapan dari pemahaman akan Allah. Nah saudara-saudara, saudara dan saya perlu memahami Allah dengan benar. Kita perlu punya pengetahuan yang benar dengan Allah. Kita bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dari mana kita bisa memiliki pemahaman yang benar akan Allah? Melalui firman Tuhan. Di kita itu puji Tuhan saudara-saudara, hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan. Jumat kita boleh bertanya tentang apa yang kita nggak tahu. Melalui firman Tuhan yang kurang kita pahami. Minggu lagi kita dengarkan lagi firman Tuhan. Saya percaya bahwa di YouTube kita coba lihat saudara. Semua dipenuhi oleh firman Tuhan. Khotbah semua. Baik itu kata maupun yang umum saudara-saudara. Apalagi yang Desember kemarin coba lihat 8 kali ibadah berturut-turut. Saya percaya saudara bukan hanya bukan hanya kata puas. Kalau orang makan bukan hanya kenyang lagi. Orang bilang Saya percaya mulai dari Pastor Andi dan lain sebagainya. Apa kurangnya kita? Nah kita harus memahami ini. Penyembahan haruslah menjadi luapan dari pemahaman akan Allah. Engkau meluapkan sesuatu kalau kita memahami Allah. Kita meluapkan, mengekspresikan dong. Mana gayamu? Betul gak saudara? Saudara tahu iklan itu? Mana gayamu? Mana gayamu? Ekspresikan bahwa saudara dan saya sedang memiliki pemahaman yang benar dengan Allah. Oleh sebab itu ketika memuji Tuhan serius dong. Amin. Di sisi lain kita sedang mendukung juga para WL kita yang memuji Tuhan di tempat ini. Saudara, tepuk tangan saudara itu berpengaruh loh. Meskipun tepuk tangannya kadang-kadang gak nyampe. Aduh.
Haleluya. Oh, aduh, nggak nyampe tepuk tangannya, saudara. Nggak apa-apa, saudara tepuk tangan aja. Karena kenapa? Setidaknya kita sedang memuliakan Tuhan dan kita sedang menolong para WL kita itu bisa, jemaat senang sekali meskipun sebenarnya nggak nyanyi, ya nggak apa-apa, saudara-saudara. Kadang-kadang kita, di sisi saya suaranya tenor pisan, Bapak Ibu. Tahu nggak? Nanti saya akan di akhir khotbah saya akan kasih satu video yang saudara mungkin, itu saya banget, saya juga melakukannya. Oke, lanjut saja. Yang berikutnya adalah Kristus sebagai pusat penyembahan. Nah, saudara-saudara, penyembahan kita harus berpusatkan kepada Kristus. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, betul. Jadi jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk siapa? Untuk siapa? Boleh katakan bersama-sama saudara-saudara, untuk siapa? Untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, pelayanan yang sedang kami lakukan, saya berkhotbah siapapun kita, termasuk yang sedang syuting saya ini, begini-begini saudara-saudara, dia sedang memuliakan Tuhan. Dia bingung, kadang-kadang saya gerak, dia putar lagi Pak Junius, ini gak mau diam saja. Kalau Pak Andri yang khotbah kayaknya diam saja di mimbar, tapi kalau Pak Junius mondar-mandir bolak-balik. Pusing. Untung dia gak sakit kepala, saudara-saudara. Saya sedang memuliakan Allah, Bapak Ibu. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Nah, penyembahan yang kita lakukan juga untuk memuliakan Allah, bukan untuk diri kita sendiri. No, tetapi untuk memuliakan Allah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, seriuslah dengan ini. Mari kita mulai bersama berjalan, berjuang bersama Tuhan dengan memiliki pemahaman yang benar. Dengan kita memulai serius dengan menyembah Tuhan. Dengan cara yang benar saudara-saudara untuk memuliakan Tuhan. Para WL harus mengetahui tujuanmu menjadi worship leader di tempat ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Para singer harus mengerti betul. Engkau sedang berdiri di sini, Anda sedang memuliakan Tuhan. Bukan untuk menerima penghargaan dari orang. Bukan supaya orang bertepuk tangan kepadamu. Wow, WL kita luar biasa banget. Walaupun engkau perlu, saya tahu hal itu. Tapi jangan mengharapkan itu. Belum tentu bisa memberikan itu. Tapi lu harus fokus kepada Tuhan. Bahwa Anda dan saya sedang memuliakan Allah. Amin. Amin. Maka oleh karena itu meskipun gak ada yang tepuk tangan, Anda gak akan kecewa. Haleluya. Aduh. Kok ibadah hari ini rasanya apaan? Nggak merasakan itu karena kenapa? Anda sedang memuliakan Tuhan. Fokusmu bukan untuk menyenangkan manusia. Haleluya. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk memuliakan Allah. Lanjut saudara-saudara, waktunya karena sudah mepet sekali. Penyembahan yang tidak berpusat pada Kristus merupakan penyelewengan dan hanya sebagian dari ritual keagamaan atau rutinitas biasa. Nah saudara-saudara, ini penyelewengan. Kalau penyembahan kita nggak berpusat kepada Tuhan, bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri, itu merupakan penyelewengan. Ini ditulis oleh Tom Anglis, seorang worship leader. Saudara-saudara, seorang penulis buku. Dan itu juga didukung oleh seorang penulis yang bernama Darlene. Nah, saya nggak tahu, seorang worship leader terkenal di dunia. Saudara-saudara, dia mengatakan ini benar. Kalau penyembahan kita nggak berpusat kepada Kristus, ini menjadi penyelewengan. Kita sedang berfokus kepada diri kita dan akhirnya kita hanya sebagai melakukan sesuatu rutinitas biasa. Rutinitas biasa, ritual keagamaan yang kita lakukan, tapi kita nggak mengalami apa-apa. Makanya saya percaya bahwa setiap saudara, saya mendukung saudara dan saya di setiap ibadah itu jangan sampai saudara nggak menikmati apa-apa dengan Tuhan. Jangan sampai saudara nggak berpengalaman dengan Tuhan. Karena saya percaya di setiap ibadah atau apapun dalam kehidupan kita, pasti Tuhan melakukan sesuatu yang ajaib yang kadang-kadang nggak masuk di akal kita, yang kadang-kadang nggak kepikiran dengan kita. Tetapi cara Tuhan mengerjakannya adalah dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu di setiap saat nikmatilah ketika Anda bisa datang menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan benar, saudara-saudara. Nah, penyembahan tertinggi adalah penyembahan yang tidak egois. Saudara-saudara, egois apa? Untuk diri sendiri. Untuk saya. Manusia pada dasarnya adalah egois. Itu salah gak sih? Ego itu salah atau enggak? Enggak salah. Itu manusia semua punya ego. Tetapi ego yang berpusat untuk hanya diri sendiri, itu menjadi salah. Semuanya tentang saya. Semuanya untuk saya.
Semuanya tentang saya, apa yang saya mau, apa yang saya inginkan itu. Ini penyembahan yang salah. Jadi Billy Graham mengatakan penyembahan tertinggi adalah penyembahan yang tidak egois. Bukan untuk saya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu untuk diri Anda sendiri, tetapi Anda sedang memuliakan Tuhan. Nah, yang terakhir. Penyembahan diwujudkan dalam tindakan. Nah saudara, banyak orang Kristen, banyak orang percaya, banyak para WL ketika datang menyembah Tuhan, menjadi worship leader, memimpin pujian, menyembah Tuhan di gereja hanya 2 jam saja atau 45 menit saja. Tetapi kehidupan setelah itu tidak seperti itu. Saya bilang begini saudara-saudara, penyembahan ini harus diwujudkan dalam tindakan kita. Saudara dan saya boleh hebat di atas mimbar ini, tapi kalau kehidupanmu di luar gereja tidak hebat, lebih hebat daripada mimbar ini, maka Anda dan saya penyembahan kita adalah penyembahan yang sia-sia Bapak Ibu. Karena kenapa? Yang ngelihat kita di sini paling berapa banyak sih? 50 orang ditambah dengan yang di YouTube channel 100 orang lah. Paling kalau itu ditonton berulang kali ya nambah lagi. Begitu saudara-saudara. Tetapi saya mau berkata begini, kehidupan kita bukan hanya yang 30 menit ini. Penyembahan itu diwujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka saya bilang begini, Kolose 3 ayat 16, boleh Bu? Ayat terakhir saudara-saudara. Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini menarik saudara-saudara. Jadi penyembahan saudara, jika penyembahan kita tidak diwujudkan dalam setiap kehidupan kita di setiap hari, maka penyembahan itu menjadi penyembahan yang sia-sia. Kita perlu memahami bahwa penyembahan tidak hanya terjadi dan kita lakukan di dalam gereja yang 45 menit, paling lama 1 jam saja atau 2 jam saja ditambah khotbah yang kita dengarkan. Tetapi kita perlu wujudkan di setiap kehidupan saudara dan saya di luar gereja. Kita perlu menunjukkan hidup kita yang sesuai dengan penyembahan, hidup kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kenapa? Hidup saudara dan saya adalah dibenahi oleh firman Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan. Hidup saudara dan saya setiap hari perlu saudara-saudara untuk menyembah Tuhan, perlu untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mulai sikap kita, karakter kita, cara kita berbicara, tindakan, segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus wujudkan untuk memuliakan Allah sebagai bentuk penyembahan kita kepada Allah yang kita sembah. Karena kenapa? Kita mengenal Allah dan Tuhan menghendaki setiap hidup saudara dan saya hidup di dalam kebenaran untuk memuliakan Allah. Panjang ya? Ya, saya tahu. Saudara udah mulai, panjang banget ini. Saudara-saudara, ini banyak orang worship leader hebat di gereja, tapi di luar gereja hidupnya gak benar saudara-saudara. Banyak orang yang melayani Tuhan hebat, bagus, ya betul. Tapi hidupnya itu tidak memuliakan Tuhan. Saya mau saudara punya pemahaman yang benar, kita punya pemahaman yang benar. Kalau engkau adalah seorang worshiper, penyembah Tuhan yang benar, saudara dan saya perlu mewujudkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Hendaklah perkataan Kristus diam di segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kaya sambil menyanyikan mazmur. Coba, menegur sambil menyanyikan mazmur. Hei, kamu bertobatlah, kamu salah. Mazmur loh saudara-saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan mengikuti. Apa lagi? Come on man. Hey. Gitu saudara-saudara. Saya bisa membayangkan kalau seorang gembala saya yang hebat, yang gagah perkasa sambil, hey Junius, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sambil menyanyikan mazmur kepada saya. Oh iya Bapak, haleluya.
kita bisa menyanyikan masalah puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan, ingat, apa? Perkataan. Makanya perkataannya jangan sia-sia, saudara-saudara. Perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saya tuh orang bilang, saudara-saudara, teman-teman saya, kayaknya kamu lebih ke pemahaman teologi praktis. Ya benar, saudara-saudara. Saya itu tipikal orang, saya bilang begini. Saya punya pemahaman begini, saudara-saudara. Kita mengetahui semua tentang Alkitab itu baik. Tapi kalau kita nggak bisa wujudkan dalam tindakan kita, nilainya 0 buat saya. Menurut saya. Artinya apa? Kehidupan saudara dan saya itu harus sesuai firman Tuhan. Benar, sesuai firman Tuhan. Di setiap hari juga harus sesuai firman Tuhan. Tindakan kita, perbuatan, segala sesuatu harus sesuai firman Tuhan. Hidup ke saudara dan saya, orang gak bisa mengenal Tuhan dalam, orang lain gak mengenal Tuhan. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Saudara gak berbeda dengan mereka. Saudara gak bisa menunjukkan bahwa saudara sudah mengalami diubahkan oleh Tuhan. Saudara dan saya gak bisa menunjukkan bahwa saudara dan saya tidak bisa membuat perbedaan bahwa saudara adalah anak Allah. Saudara adalah orang yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan saudara setiap hari. Bagaimana orang bisa menyembah Tuhan? Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu belajar. Kita perlu mewujudkan penyembahan ini di dalam setiap kehidupan kita. Coba Bu, ayat terakhir, Mika 6. Mika ayat 6, ayat 8. Pasal 6 ayat 8. Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Yep. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Ya, itu bagus sekali. Apa sih yang diinginkan Tuhan, yang ditentukan Tuhan bagimu ketika engkau menyembah Tuhan? Kesetiaan, keadilan. Saudara baca di sana, itulah yang Tuhan mau. Kita bisa hebat melayani Tuhan di tempat ini, itu bagus saudara-saudara. Tapi kalau kehidupan kita di luar gereja, di luar itu kita gak bisa wujudkan penyembahan yang sesungguhnya, maka nilainya adalah sesuatu hal yang salah. Kita sedang melakukan penyelewengan yang benar. Kalau penyembahan kita gak berpusat kepada Kristus, kita sedang melakukan penyembahan yang salah saudara-saudara. Kalau kita gak bisa memuliakan Tuhan di setiap tindakan perbuatan yang kita lakukan, maka kita sedang melakukan penyelewengan. Saya mengatakan begini, penyembahan kepada Tuhan adalah gaya hidup sehari-hari. Tidak ada batas waktu, tidak terikat, tidak dibatasi oleh tempat. Artinya apa? Bukan hanya pada saat saudara dan saya ada di gereja kita menyembah Tuhan. Every day, setiap hari, setiap waktu, di kehidupan kita, di rumah tangga kita, di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, kita bisa menyembah Tuhan. Ingat saudara-saudara, tindakan kita, apapun yang kita lakukan, merupakan bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Worship is a lifestyle, not just on a week on Sunday deal we make with God. Penyembahan adalah gaya hidup, bukan hanya sekedar deal persetujuan yang kita buat dengan Tuhan di hari Minggu. Tuhan, saya hanya menyembah Tuhan di hari Minggu saja. Tetapi di setiap minggu. Jadi worship is a lifestyle, not just on a week on Sunday deal we make with God. Puji Tuhan bahasa Inggris saya agak lancar hari ini. Saudara. Jadi bukan hanya yang kita persetujuan yang kita buat di hari Minggu saja, tetapi di gaya hidup kita. Kesimpulan. Nah, menarik nih saya buat kesimpulan. Baru pertama saya khotbah ada kesimpulan. Sebelumnya enggak ada. Penyembahan adalah cara hidup atau lifestyle yang selalu kita hidupi di setiap saat. Penyembahan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penyembahan tidak hanya bersifat temporal atau sesaat. Juga bukan tindakan emosional sesaat. Penyembahan merupakan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Penyembahan tidak hanya sekedar menyanyikan lagu atau puji-pujian, saudara-saudara, atau yang bertempo lambat, mengangkat tangan, berdoa, berbahasa roh atau dalam bahasa yang lain, bukan hanya itu. Tetapi sifat, karakter, perbuatan, perkataan, kepedulian terhadap sesama tanpa memandang suku, golongan, budaya, merupakan wujud nyata dari penyembahan yang benar kepada Allah.
yang dapat dirasakan dan dilihat oleh banyak orang, baik saudara seiman maupun bukan, dimanapun orang percaya berada. Dengan kata lain, saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang di dalam segala hal. Siap menjadi berkat? Siap menjadi berkat Bapak Ibu? Oke ya. Bagaimana hal mengekspresikan? Nah, para WL sudah tahu ini ekspresi. Ada yang nyanyi dalam hati ya, ada yang goyang-goyang badan, ada yang improvisasi. Itu saya sering kali. Yang bukan yang sering duduk di belakang saya pasti tahu. Saya sering improvisasi. Mungkin dia, aduh ini Pak Junis improvisasi nih dia. Dia nggak berani ngomong ke saya aja. Ya saudara-saudara, itu saya karena saya ya begitulah. Ada yang jemaat yang komat kami ya saudara-saudara, itu ekspresi itu sah-sah saja Bapak Ibu, boleh kita melakukannya. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada kita, boleh kita berdiri bersama-sama bahwa saudara perlu pemahaman yang benar tentang penyembahan kepada Tuhan. Kalau saudara boleh bisa mengalami Tuhan di setiap hari dalam kehidupan saudara, maka ketika saudara dan saya ada di tempat ini beribadah bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, maka nikmatilah kesempatan itu untuk bisa memuji Tuhan. Saudara tidak perlu lihat siapa WL-nya, siapa singernya, siapa pemain musiknya, atau apapun, mau bagus suaranya, mau hancur-hancuran atau apapun. Saudara gak perlu lihat hal itu, bukan gak penting, penting buat kita. Tetapi saudara-saudara perlu serius bahwa ini ya saudara, antara saudara dengan Tuhan di setiap ibadah dalam kehidupan kita. Kita perlu menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati, beribadah, bersekutu dengan Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dan kembali mengkoreksi kami agar kami boleh menjadikan penyembahan kepada Allah menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Sedemikian rupa sehingga setiap saat, di setiap waktu, bukan hanya di gereja, kami selalu menyembah dan memuji Tuhan melalui pikiran kami, perasaan kami, sikap hidup kami, tingkah laku, perbuatan, semuanya dalam sisi kehidupan kami selalu penuh dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan berkati Pastor Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya. Tuhan berkati akan studinya Tuhan. Tuhan berkati juga akan pelayanannya. Tuhan berkati akan kesehatannya. Tuhan berkati akan semua sisi kehidupannya. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami boleh menikmati seluruh berkat Tuhan ini. Bapa dalam surga, jemaat Tuhan mengumpulkan, menyampaikan persembahan mereka yang mereka bawa, mereka sampaikan dengan hati yang sungguh-sungguh menyembah pada Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri yang menerima, menyucikan, menguduskan dan melayakkan persembahan ini, dan balaslah setiap orang yang sudah memberi persembahan. Korban persembahan ini Tuhan balas dengan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda, jauh lebih besar dibandingkan apa yang sudah dikorbankan oleh setiap orang. Tuhan tolong ya Bapa, agar kami bukan hanya memberi persembahan dalam bentuk uang, materi dan sebagainya, tapi kami juga memberi persembahan dalam bentuk hati kami, dalam bentuk pelayanan, di dalam kami sungguh-sungguh, di dalam kami beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa bagi Kota Bandung. Tuhan tolong ya Bapak, ketika saat ini Kota Bandung masih terus dilanda oleh COVID-19, bahkan mungkin di beberapa daerah mengalami zona merah karena mereka mengalami kondisi yang parah. Tuhan kami berdoa, tolong ya Bapak agar kondisi ini bisa cepat selesai dan virus corona dapat selesai dan dapat diatasi dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan yang ada untuk Kota Bandung, bahkan untuk Indonesia, bahkan untuk seluruh dunia. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mengalami sedang terpapar dan mengalami COVID-19. Tuhan berikan kesehatan, pemulihan, kesembuhan kembali, dan selama mereka berada di dalam peristirahatan mereka saat ini, di mana mereka dirawat, tolong ya Bapa agar Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup mereka, menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh mengalami Tuhan Yesus justru di dalam kondisi-kondisi mereka sedang dirawat di dalam COVID-19 ini. Juga bagi
Jemaat Tuhan yang saat ini sedang menikmati live streaming ataupun menikmati melalui rekaman, Tuhan berkati mereka. Tolong ya Bapa, agar kerohanian jemaat Tuhan yang tidak datang beribadah ke gereja itu tidak menjadi menurun ya Tuhan. Karena mereka sudah terbiasa untuk tidak ke gereja, sudah terbiasa untuk tidak bersekutu, sudah terbiasa untuk tidak melakukan ibadah bersama. Tuhan tolong agar mereka tidak mengalami penurunan di dalam semangat mereka dan kesungguhan mereka di dalam beriman kepada Tuhan, di dalam sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan nama Tuhan, di dalam sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Presiden Republik Indonesia bersama seluruh jajarannya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, agar semua rencana yang ada bisa terlaksana dengan baik, dan Tuhan sendiri yang melindungi Indonesia dari segala rencana jahat dan usaha jahat manusia yang ingin mengacaukan dan merusakkan negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, meneruskan kegiatan kami sehari-hari ataupun mungkin pulang ke tempat kami masing-masing. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau buka hati untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk dalam surganya yang mulia bersama dengan Yesus selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua ini terjadi karena kuasa Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak.